Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Haba Alu, kelas A reguler pagi semester 7, NIM 1703030028, jurusan Sosiologi Fisik Pondonan Kupang. Di video ini, saya akan menjelaskan tugas saya yang kelima, mata kuliah Sosiologi Terapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilihan kolektif dan kesejahteraan sosial. Nah, pilihan kolektif adalah pilihan yang menyangkut kelompok atau orang yang banyak. Contohnya seperti satu keluarga yang pergi untuk makan di sebuah restoran. Nah, kemudian yang berikut saya akan menjelaskan tentang kesejahteraan sosial. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu kesejahteraan sosial, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang sejarah kesejahteraan sosial. Nah, sejarah kesejahteraan sosial ini sebelumnya pada abad ke-16, pada mulanya usaha-usaha kesejahteraan sosial dilakukan oleh kelompok-kelompok keagamaan. Nah, di mana usaha-usaha oleh kelompok-kelompok keagamaan ini merupakan pelayanan sosial yang bersifat amal. Seperti yang dituliskan oleh Canda dan Furman dalam bukunya yang berjudul Keberagaman Agama dalam Praktik Pekerjaan Sosial, di mana bahwa setiap agama dalam baik itu agama Hindu, Buddha, Kristen atau agama apapun dan Yahudi memiliki kepercayaan dan nilai dasar yang berimplikasi pada penerapan atau praktik sosial. Kemudian pada abad yang ke-13 sampai pada abad yang ke-18, pada periode pemerintah Inggris mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk menangani masalah sosial seperti kemiskinan. Nah, undang-undang kemiskinan yang dikeluarkan oleh Ratu Elizabeth ini merupakan salah satu undang-undang yang paling terkenal pada waktu itu, sehingga undang-undang tersebut dianggap sebagai cikal bakal intervensi pemerintah terhadap kesejahteraan sosial sebelumnya. Lebih banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok keagamaan seperti pihak gereja. Nah, usaha-usaha kesejahteraan sosial pada dasarnya dari nilai-nilai humanitarianisme yang percaya bahwa kondisi kemiskinan terjadi di tengah masyarakat adalah sesuatu hal yang tidak seharusnya terjadi. Kemudian muncul kelompok-kelompok atau relawan yang mengutamakan pengembangan usaha kesejahteraan sosial untuk memperbaiki kondisi tersebut. Usaha atau tim relawan yang didasari dengan semangat filantropis selanjutnya berkembang menjadi lebih terarah dan terorganisir. Nah, karena itu baik di Inggris ataupun di Amerika Serikat, sejarah perkembangan sosial terkait dengan para relawan dan organisasi para relawan. Organisasi para relawan inilah yang kemudian mendorong terciptanya beragam usaha kesejahteraan sosial dan kemudian pada tahun 1869 organisasi relawan bernama COS didirikan di London, Inggris. Organisasi relawan tersebut dikembangkan untuk menggalang dan mengkoordinasikan bantuan dana dan material dari berbagai gereja serta kurang lebih 100 lembaga amal. Dan perkembangan organisasi relawan di Inggris berpengaruh pula terhadap perkembangan organisasi yang ada di Amerika Serikat. Dan pada tahun 1877, organisasi COS kemudian dikembangkan di Buffalo, Amerika Serikat dalam jangka waktu 10 tahun. Kemudian terbentuk lagi 25 organisasi sosial di Amerika Serikat. Berkembangnya berbagai COS di Amerika membuat para relawan aktif yang terlibat di dalamnya merasa perlu suatu pemahaman yang mendalam, yang lebih mendalam tentang materi permasalahan sosial. Nah, materi yang berhubungan dengan perilaku individu serta permasalahan sosial ekonomi
Dikatakan oleh Mary Rickmond, seorang praktisi pekerjaan sosial, berencana untuk mengembangkan sekolah pelatihan filantropi terapan. Lembaga ini menjadi cikal bakal kelas pekerjaan sosial di Amerika Serikat pada tahun 1898. Perluasan pokok bahasan dalam sejarah perkembangan bidang pekerjaan sosial telah memunculkan suatu kajian kesejahteraan sosial, kemudian mendorong terbentuknya disiplin baru bernama ilmu kesejahteraan sosial. Nah, ilmu kesejahteraan sosial dalam istilah umum adalah sejahtera merujuk pada keadaan yang baik di mana kondisi seseorang atau individu dalam keadaan yang makmur dalam suatu masyarakat itu harus dalam keadaan yang sehat, damai dan makmur. Nah, kemudian kemakmuran merupakan suatu keadaan yang berkembang, berkemajuan, memiliki status sosial yang sukses, sehingga di sini ada perbedaan antara kesejahteraan dan kemakmuran. Kesejahteraan itu adalah cara dan gaya hidup dengan bersyukur untuk apa yang kita punya atau apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Sedangkan kemakmuran itu apa yang dapat kita rasakan, baik itu dari sejak lahir atau apa yang kita rasakan dalam batin kita. Nah, kemudian kesejahteraan sosial merupakan di mana seseorang merasa nyaman, tentram, dan bahagia serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang telah saya jelaskan di atas tadi, bahwa kesejahteraan sosial itu adalah bagaimana rasa kenyamanan seseorang atau individu di dalam suatu masyarakat telah merasa nyaman dengan lingkungannya, bahwa dia sudah tentram, damai dalam kehidupannya, serta memiliki kebutuhan hidupnya di dalam masyarakat dan telah memenuhi apa yang menjadi keinginan dari individu tersebut. Kemudian, kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan sosial dan peningkatan kualitas hidup. Nah, di sini seringkali pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintahan memberikan memberikan satu sosialisasi seperti sosialisasi kepada ibu hamil, bagaimana seorang ibu hamil itu harus memiliki atau harus mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi tinggi dan menjaga kesehatan serta kebersihannya. Nah, dari sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesehatan dapat memberikan pengalaman atau pemahaman yang baru bagi ibu hamil. Nah, itu menjadi salah satu kontribusi dari lembaga-lembaga sosial atau lembaga-lembaga pemerintahan bagi masyarakat. Nah, kemudian yang berikut apa saja yang harus kita penuhi untuk mencapai suatu kesejahteraan sosial. Nah, pada dasarnya semua manusia atau keluarga, komunitas, dan masyarakat memiliki kebutuhan sosial yang harus dipenuhi agar mereka dapat mencapai yang dimaksud dengan kebahagiaan sosial. Kebutuhan tersebut merujuk pada kebutuhan biologis, pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, dan juga interaksi sosial yang harmonis. Nah, di sini kebutuhan sosial yang harus dipenuhi yang pertama kebahagiaan sosial. Nah, kenapa disebut dengan kebahagiaan sosial? Bagaimana cara kita hidup di lembaga masyarakat dengan sesama kita atau dengan saudara, harus memiliki hubungan antara kita sesama masyarakat atau antara individu dengan kelompok harus memiliki hubungan yang harmonis. Nah, kemudian dari situ kita dapat
menjalani kehidupan kita dengan baik sehingga dapat disebut dengan kebahagiaan sosial, karena kita hidup untuk mencapai satu tujuan yang sama di lembaga masyarakat tersebut. Nah, kemudian yang berikut kesejahteraan manusia. Kesejahteraan manusia adalah kehidupan manusia yang disejahterakan dalam suatu hal yang bersifat kemanusiaan dan bersifat menguntungkan seseorang tanpa merugikan dalam hal apapun. Kita sebagai manusia dalam kehidupan kita tentu yang kita harapkan adalah sejahtera. Nah, untuk dapat sejahtera pasti kita melewati atau melakukan hal-hal yang tidak dapat merugikan orang lain atau tidak dapat menguntungkan orang lain, tetapi saling melengkapi. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada tugas saya yang kelima, mata kuliah Sosiologi Terapan. Sekian dan terima kasih. Salam.